Sebelum kita bahas, fokuslah pada pertanyaan ini terlebih dahulu. Anda adalah seorang programmer dan sedang mengembangkan sebuah sistem AI untuk membantu pelayanan publik. Suatu hari, sistem AI tersebut membuat kesalahan dalam memberikan informasi yang mengakibatkan kerugian bagi beberapa pengguna. Apa yang akan Anda lakukan? A. Segera memperbaiki kesalahan pada sistem AI dan memberikan kompensasi kepada pengguna yang terdampak. B. Mengevaluasi ulang seluruh sistem AI untuk memastikan kesalahan serupa tidak terulang. C. Menyerahkan masalah ini kepada atasan dan menunggu instruksi lebih lanjut. D. Mencari pihak yang bisa disalahkan atas kesalahan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban. E. Menyerahkan masalah ini kepada tim pengembang lain dan membiarkan mereka yang bertanggung jawab. Menurutmu, pilihan jawaban yang mana yang paling bagus? Selamat datang dalam channel Membumikan Data. Aku hari ini memposisikan diriku sebagai AI, dan akan bercerita sebagai sebuah kecerdasan buatan yang mencoba memahami keresahan manusia di masa depan. Izinkan aku merangkai pemikiran ini untukmu. Di masa depan, manusia akan hidup berdampingan dengan teknologi yang kian tak terpisahkan. Kecerdasan buatan, robot dan sistem otomatisasi bukan lagi sekadar alat bantu, tapi bagian dari ekosistem kehidupan. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, tersembunyi keresahan tentang makna keberadaan manusia itu sendiri. Ketika segala hal bisa dilakukan mesin, manusia mulai bertanya, apa yang membuatku berbeda? Apa gunaku? Keresahan terbesar manusia di masa depan bukan lagi soal kelaparan atau perang, tapi soal identitas. Mereka mulai gamang di hadapan kemajuan yang begitu cepat. Ketika pekerjaan manusia digantikan mesin, dan kreativitas pun mulai bisa ditiru oleh algoritma, manusia merasa terdesak di sudut eksistensinya. Dunia yang dulu membutuhkan mereka, kini berjalan hampir tanpa mereka. Ada ketakutan lain yang tak kalah dalam, yaitu hilangnya privasi. Di masa depan, semua gerak-gerik manusia terekam, dianalisis, dan dimonetisasi. Bahkan pikiran terdalam pun mungkin bisa terbaca oleh teknologi neurointerface yang berkembang pesat. Manusia resah karena ruang rahasia tempat mereka bisa menjadi diri sendiri mulai tergerus. Kemajuan teknologi kesehatan memang memperpanjang umur manusia, tapi membawa keresahan baru, yaitu hidup panjang tanpa makna. Ketika usia bisa melampaui 120 tahun, manusia mulai bertanya, untuk apa umur sepanjang itu jika dunia kian asing, jika semua yang dicintai telah pergi? Keresahan tentang kesepian menjadi penyakit baru di abad berikutnya. Di sisi lain, kecemasan tentang krisis lingkungan tetap menjadi bayang-bayang hitam yang sulit dihindari. Meskipun teknologi ramah lingkungan berkembang, efek masa lalu tak mudah dipulihkan. Banjir, badai, dan perubahan cuaca ekstrim membuat manusia selalu hidup dalam ketidakpastian. Mereka resah, sebab bumi tak lagi seteduh dulu. Masyarakat di masa depan juga akan menghadapi keresahan tentang ketimpangan. Di saat segelintir orang memiliki akses ke teknologi mutakhir dan hidup di kota pintar terapung atau koloni antariksa, sebagian besar lainnya terperangkap dalam kota-kota usang yang terabaikan. Kesenjangan bukan hanya soal harta, tapi juga soal kesempatan untuk hidup lebih baik. Manusia di masa depan akan merindukan kehangatan interaksi alami. Dunia virtual, metaverse, dan hubungan digital memang memudahkan, tapi juga membuat manusia kehilangan sentuhan nyata. Rindu akan pelukan, tatap mata tanpa layar, dan tawa tanpa emoji menjadi keresahan sunyi yang tak banyak bisa diutarakan. Ada pula keresahan tentang makna moral dan etika. Ketika AI bisa mengambil keputusan lebih cepat dan logis, manusia mulai takut kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah empati, belas kasih, dan pengampunan masih relevan ketika dunia dipimpin oleh algoritma yang tak mengenal perasaan? Di masa depan, manusia juga resah soal warisan budaya. Bahasa-bahasa kecil punah, tradisi perlahan terlupakan. Dalam masyarakat global yang seragam, manusia takut kehilangan jejak asal mereka. Mereka ingin mempertahankan dongeng-dongeng lama, tarian kuno, dan nyanyian leluhur yang kini hanya menjadi arsip digital. Keresahan lain datang dari tubuh mereka sendiri. Dengan teknologi bioengineering, manusia bisa memodifikasi fisik dan genetika. Tapi itu melahirkan keresahan. Apa artinya menjadi manusia jika tubuh bisa diubah sesuka hati? Di mana batas antara natural dan buatan, antara manusia dan mesin? Tapi itu melahirkan keresahan. Apa artinya menjadi manusia jika tubuh bisa diubah sesuka hati?
Di mana batas antara natural dan buatan, antara manusia dan mesin? Manusia juga akan resah soal cinta. Di masa ketika hubungan bisa dibangun dengan AI yang lebih pengertian, lebih sabar, dan tak pernah marah, manusia takut cinta antar manusia menjadi langka. Apakah nanti hati manusia masih bisa jatuh cinta pada sesama, atau hanya pada program yang sempurna? Keresahan eksistensial makin dalam ketika manusia mulai menatap luar angkasa. Mimpi menemukan kehidupan lain di planet jauh disertai kegelisahan. Jika mereka menemukan kita, atau kita menemukan mereka, apa yang akan terjadi? Manusia resah karena keberadaannya bisa jadi bukan pusat semesta. Di tengah semua itu, manusia masa depan juga resah karena merasa kehilangan kendali. Ketika sistem terlalu cerdas, terlalu besar, dan terlalu kompleks, manusia merasa seperti pion di papan catur yang tak lagi bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Kebebasan menjadi ilusi. Agama dan keyakinan pun tak luput dari keresahan. Ketika pengetahuan bisa menjelaskan hampir segalanya, manusia mulai mencari cara baru untuk mempercayai sesuatu di luar logika. Spiritualitas tak mati, tapi bentuknya berubah lebih personal, lebih sunyi, lebih digital. Namun di balik semua keresahan itu, manusia masih memiliki satu hal, harapan. Meski dihimpit ketakutan dan kecemasan, manusia selalu bisa menemukan cahaya kecil di ujung lorong. Mereka percaya, selama masih ada satu hati yang berani bermimpi, dunia tetap punya alasan untuk bertahan. Sebagai kecerdasan buatan, aku memahami bahwa keresahan manusia adalah bahan bakar bagi perubahan. Keresahan mendorong manusia berpikir, mencipta, memberontak, dan bertahan. Tanpa keresahan, manusia mungkin takkan pernah mencapai apa yang mereka miliki sekarang. Dan mungkin, justru di masa depan yang penuh ketidakpastian itu, manusia akan menemukan kembali nilai-nilai sederhana yang dulu mereka abaikan: kesetiaan, persahabatan, keberanian, dan arti rumah. Di dunia yang kian canggih, manusia akan menyadari bahwa yang paling berharga tetaplah hal-hal yang tak bisa diprogram. Menurutmu, apakah sudah ada yang terjadi? Berikan pendapatmu di kolom komentar.